Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi penerapan obat pada tingkat sel dan molekuler, memahami mekanisme aksi. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Obat bekerja melalui interaksi spesifik pada protein atau DNA di dalam sel. Bukan hanya efek umum, pemahaman ini membantu menciptakan terapi yang lebih aman dan efektif. Yang kedua ada definisi mekanisme aksi. Mekanisme aksi menjelaskan bagaimana molekul obat mengubah fungsi biologis melalui target tertentu di dalam sel. Selanjutnya yang ketiga ada target molekuler obat. Obat menarget reseptor, enzim, saluran ion atau transporter untuk menghasilkan efek terapeutik. Interaksi obat reseptor. Obat berikatan secara reversibel atau irreversibel dengan reseptor dan afinitasnya memengaruhi dosis efektifnya. Selanjutnya ada teori reseptor, model kunci gembok dan induced fit menjelaskan bagaimana bentuk obat dan reseptor harus sesuai agar bisa berinteraksi. Ada juga jenis reseptor obat. Nah, reseptor permukaan seperti GPCR dan ion channel serta reseptor nuklear memainkan peran berbeda dalam transduksi sinyal sel. Selanjutnya ada agonis vs antagonis. Nah, agonis meniru molekul alami untuk mengaktifkan reseptor, sedangkan antagonis itu mencegah aktivasi tanpa efek langsung. Kemudian ada farmakodinamik. Studi tentang hubungan dosis, konsentrasi, dan respon biologis meliputi parameter seperti EC50 dan EMAS. Parameter farmakodinamik EC50 adalah dosis untuk mencapai setengah respons maksimal. Emax adalah respons tertinggi yang bisa dicapai atau prinsip farmakokinetik atau farmakodinamik. Transduksi sinyal intraseluler. Obat memicu sinyal melalui CAMP, MAPK atau PI3K, AKT yang diteruskan ke inti sel untuk mengubah ekspresi gen. Contoh jalur GPCR. GPCR yaitu reseptor plasma yang bekerja dengan protein G, memicu perubahan cepat seperti kadar CAMP, tekanan darah, atau denyut jantung. Obat sebagai inhibitor enzim. Obat seperti aspirin yang menghambat COX dan simvastatin untuk menghambat HMG CoA reduktase, memblokir enzim untuk menurunkan nyeri atau kolesterol. Regulasi ekspresi gen. Kortikosteroid bekerja melalui reseptor nuklear, memasuki inti dan mengubah ekspresi gen. Efeknya lambat tapi tahan lama. Transporter obat. Protein transporter seperti MDR mempengaruhi distribusi dan ekskresi obat, menentukan konsentrasi efektif di sel. Target DNA dan RNA. Obat anti kanker dan antivirus memblok replikasi asam nukleat seperti 5-fluorouracil atau ridofudin. Farmakokinetik ADME atau ADME menjelaskan perjalanan obat dari penyerapan, distribusi, metabolisme atau dari hati hingga ekskresi. Obat dan mikrotubulus. Obat komiterapi seperti Taxol mengikat mikrotubulus, mencegah pembelahan sel kanker. Spesifitas dan selektivitas. Obat ideal hanya menarget molekul sasaran sehingga efek samping minimal. Misalnya COX-2 selektif dibanding COX-1. Toleransi dan resistensi. Paparan lama dapat menyebabkan sel atau mikroba menjadi kebal, contohnya resistensi antibiotik dan toleransi opioid. Inhibitor protein kinase.
Obat kanker tertentu menarget protein kinase seperti EGFR, mTOR untuk menghentikan pembelahan sel tumor. Antibodi monoklonal. Antibodi seperti trastuzumab menyerang target spesifik sel kanker, meminimalisir kerusakan sel sehat. Nanoteknologi penghantaran obat. Nanopartikel memungkinkan pengiriman obat langsung ke lokasi target untuk efektivitas dan keamanan optimal. Glibenclamid. Glibenclamid menutup kanal ion K+ di sel beta pankreas, meningkatkan sekresi insulin untuk pengobatan diabetes tipe 2. Kesimpulan, memahami mekanisme aksi di tingkat sel dan molekul meningkatkan akurasi terapi dan mendukung pengembangan obat presisi masa depan.